Oke. Sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan terkait materi hari ini. Ya, apakah sumber daya manusia itu sebagian sudah saya jelaskan barusan bahwa sumber daya manusia itu adalah salah satu faktor input yang sangat penting bagi perusahaan. Jadi di dalam perusahaan terjadi sebuah proses entah itu proses produksi, entah itu proses biasanya kan paling banyak proses produksi gitu ya dalam perusahaan. Nah, yang namanya input itu masukannya itu bisa berupa manusia ya, yang masuk ke dalam perusahaan itu manusia, kemudian ada sumber daya bahan baku ya, kemudian ada juga mesin itu juga masuk ke dalam situ, ke dalam manusia, ke dalam perusahaan. Kemudian sumber daya manusia itu adalah salah satu dari hal tersebut, dari modal gitu ya yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi bedanya sumber daya manusia ini juga nanti akan mengelola sumber daya yang lain. Manusia akan mengelola uangnya, manusia akan mengelola mesinnya, manusia akan mengelola bahan baku, dikelola gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia itu apa? Nah, kita bicara tentang dalam ranah bisnis plan, dalam ranah proposal bisnis, hingga apa yang kita buat itu adalah perencanaan, masih dalam wilayah rencana, belum dalam ranah implementasi. Kalau dalam ranah implementasi itu berarti kalian sudah praktek gitu ya. Nah, kita masih membuat kalau kalian ingat minggu lalu saya menjelaskan bahwa proposal bisnis itu apa? Ya, proposal bisnis itu adalah pernyataan tertulis mengenai rencana sebuah operasionalnya perusahaan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya SDM. Nah, di dalam situ harus ada yang namanya perencanaan SDM. Ya. Kemudian mengapa perusahaan ataupun organisasi perlu melakukan perencanaan SDM? Ya, kembali lagi ke namanya tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu adalah Sebelum kita bicara tentang tujuan, kita perlu ingat dulu apa itu namanya organisasi ataupun perusahaan. Organisasi itu adalah kumpulan individu, kumpulan sumber daya manusia yang berkumpul dengan tujuan yang sama. Kalau kalian bikin organisasi atau kelompok hobi fotografi, berarti orang-orang yang hobinya fotografi berkumpul menjadi satu. Orang yang punya kesamaan akan berkumpul menjadi sebuah organisasi. Sehingga tujuannya adalah satu. Itu kalau organisasi nirlaba. Nirlaba berarti tidak mengharapkan keuntungan. Tapi kalau perusahaan yang berorientasi pada laba, itu adalah namanya perusahaan. Organisasi, jadi saya bilang organisasi ataupun perusahaan. Itu tergantung dengan tujuannya. Tujuannya tadi, kalau perusahaan itu keuntungan, kalau organisasi lebih banyak bukan keuntungan yang dicari gitu. Nah, untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, efektif itu apa? Efektif itu dalam waktu yang singkat gitu ya. Efektif itu kerjanya tepat dalam waktu yang tepat juga gitu ya, tidak molor. Kemudian efisien itu bicara tentang biaya. Jadi mau nggak mau kita melakukan perencanaan itu biar tidak boncos di belakang. Paham ya boncos ya, maksudnya rugi gitu ya. Dia tidak melakukan perencanaan sehingga di tengah jalan dia membutuhkan dana yang sangat besar. Kok dana Bu? Kok biaya? Iya, karena sumber daya manusia atau tenaga kerja itu kan butuh dibayar. Gitu ya. Butuh dibayar sehingga pengadaannya ataupun kalian ketika merekrut tenaga kerja yang terlalu banyak, berarti kalian akan bersiap-siap mengeluarkan biaya tenaga kerja yang banyak, gaji yang banyak gitu ya. Tapi kalau kalian mampu memanfaatkan sumber daya manusia yang tepat gitu ya, yang tepat itu maksudnya dalam jumlah yang tepat gitu, berarti kan harus direncanakan. Kita tahu tepat itu berapa. Nah, itu perlu namanya perencanaan. Jadi, mengapa perusahaan organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia? Ya agar mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Dari sisi sumber daya manusia atau dari sisi tenaga kerja perlu direncanakan agar tidak terjadi kerugian ataupun tenaga kerja yang tidak efektif, tenaga kerja yang tidak memiliki kinerja yang baik. Tuh. Sampai sini ada bayangan?
Apa yang akan kita bahas di dalam perencanaan sumber daya manusia? Halo? Masih belum. Masih belum? Masih bingung? Kalau masih bingung, saya akan berusaha menjelaskan lagi. Jadi sumber daya manusia itu berarti tenaga kerja, gitu ya. Sumber daya manusia itu berarti pegawai. Ya. Untuk sebelum kalian itu merekrut pegawai, kok kita harus merekrut? Ya kita bayangkan gini aja sudah. Kalau satu orang, kalian punya usaha, kemarin saya beri contoh apa nih? Usaha, kalau sekarang kan mau lebaran ya, banyak yang bikin kue kering. Sehingga usaha rumahan kue kering ini membludak gitu ya, permintaannya tinggi. Iya enggak? Iya, Bu. Ya. Oke, selanjutnya kalau orangnya yang mengerjakan itu cuma satu, pemiliknya, mulai dari beli bahan baku, kemudian bikin adonan, nyetak, ngoven, making sampai ngirim, itu bisa hanya cuma sedikit yang terlayani permintaannya. Iya kan? Iya. Ya, sehingga perlu dilakukan namanya rekrutmen pegawai yang membantu dia. Nanti ada yang orang ini si pemiliknya dia mungkin di bagian karena resepnya resep rahasia gitu ya. Karena resepnya rahasia mungkin dia di ininya ngadoninya gitu ya. Karena yang ngadonin kan dia pakai resep. Tapi yang nyetak itu kan tidak perlu rahasia gitu ya. Siapapun bisa bantu nyetak gitu ya, nyetak kue keringnya gitu. Kemudian yang ngoven siapa ya? Bisa siapa aja yang ngoven. Sehingga dia akan membagi pekerjaan antara beli bahan baku, ngadoni, nyetak, ngoven dan ngirim itu dijadikan ada 5 pekerjaan. Berarti saya paling enggak butuh 5 pegawai misalnya. Misalnya dia seperti itu bikin perencanaan sumber daya manusianya. Sehingga dalam satu hari yang sebelumnya kalau dia kerjakan sendiri itu cuma bisa mengerjakan satu resep misalnya ya, satu resep kue, tapi karena dikerjakan bersama-sama dia akhirnya bisa mengerjakan lebih banyak, nggak cuma satu resep. Karena dia si pemilik tadi mungkin hanya fokus di ngadoni saja, bikin adonannya saja. Jadi pagi misalnya dia bikin 2 adonan, siangnya bikin 2 adonan lagi, sorenya bikin 2 adonan lagi, sehingga dia bisa yang sebelumnya cuma 1 adonan sekarang bisa membuat 6 adonan. Jadi kenapa kita perlu merekrut pegawai? Ya karena di satu titik kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Kemampuan manusia itu terbatas. Tapi kalau permintaannya itu masih sedikit dan semua bisa dihandle, ya lebih baik dikerjakan sendiri karena tidak perlu mengeluarkan biaya tenaga kerja tadi. Tidak perlu mengeluarkan upah. Kan tadi kalau mempekerjakan 5 orang, satu harinya dibayar 200, dia tiap satu bulannya dibayar 200 lah misalnya. Kalau 5 orang berarti kan dia sudah mengeluarkan 1 juta. Ini hitung-hitungan jelek-jelekan ya, 200 satu bulan itu kan kayak nggak mungkin ya. Ya, paham ya maksudnya ya? Yang akan dihadapi oleh seorang owner dari sebuah usaha itu antara itu. Permintaannya banyak, itu mampu nggak dia nutupin biaya gaji? Oh, saya sanggup, berarti saya akan mempekerjakan orang. Sehingga kalau mempekerjakan orang, itu produktivitasnya bisa meningkat. Produk yang diproduksi itu bisa lebih banyak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, itu bayangannya ya. Jadi yang si ibu pemilik usaha kue kering tadi, kalau di hari normal dia mungkin satu hari bisa 3 toples. Dari satu resep ternyata bisa jadi 3 toples. Tapi kalau dia 6 resep, ya tinggal ngalikan. 6 kali 3, 18 toples. Itu dalam satu hari. Nah, dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti berapa toples yang bisa dia hasilkan? Kalau yang sebelumnya itu cuma 30 kali 3 gitu ya. 30 kali 3, karena tiap hari misalnya dia produksi. Nah, itu kenapa pentingnya kita merekrut, memiliki pegawai. Kemudian kalau kita tidak melakukan perencanaan pegawai itu bagaimana? Gitu. Nah, itu ya tadi akan mengakibatkan pemborosan. Oke, kemudian jelaskan hubungan antara kepemimpinan dan SDM. Ya.
Kepemimpinan itu sebenarnya satu materi sendiri. Cuma saya hanya berbicara tentang kaitannya saja. Kaitannya kepemimpinan dan SDM. Oke, si ibu pemilik usaha tadi, pemilik UMKM kue kering tadi, dia kan sebelumnya mengerjakan semuanya sendirian. Dia tidak perlu nyuruh-nyuruh orang. Nah, pada saat mau lebaran gini, dia tiba-tiba punya 5 orang pegawai. Nah, 5 orang pegawai mau nggak mau tiba-tiba dia jadi bos. Ya nggak? Iya, Bu. Nah, si bos ini, ibu bos ini tadi, dia harus bisa mendelegasikan tugasnya, ngasih tahu, oi, Andi misalnya, kamu yang bagian belanja, ya, Tina kamu bagian yang nyetain, kan itu dia sudah melakukan pendelegasian tugas. Kamu yang bagian packing, ditata ya yang rapi, kuenya dalam toples. Terus yang rapet biar nggak melempem kayak gitu. Nah, itu kan berarti dia harus mendirect, ngasih perintah yang jelas dan dipahami oleh anak buahnya gitu ya. Nah, itu di situ ada bagian namanya komunikasi berarti. Gimana caranya dia ngasih perintah yang bisa dipahami tanpa menyebabkan salah paham, tanpa menyebabkan baper-baperan misalnya kayak gitu. Nah, itu kemampuan komunikasinya diasah. Kemudian kemampuan kepemimpinan. Misalnya ada masalah dari dalam pegawainya, antar pegawainya. Enak yang itu bagian cuma cetak, saya bagian ngoven panas-panas misalnya. Ada masalah seperti itu, iri-irian. Nah, ini gimana caranya si ibu pemilik usaha tadi harus mengatasi itu? Atau si yang tukang ovennya ternyata sering datang terlambat. Nah, ini gimana caranya ngatasi itu? Karena kalau terlambat ini kadang banyak ini cetakannya tapi belum di oven. Masalah nanti jadinya. Karena kalau terlalu lama diangin-anginkan nggak kena ke oven itu namanya misalnya rusak misalnya bahannya kayak gitu. Itu kan jadi gimana caranya ibu ini harus manggil orang tersebut, dipanggil kemudian ditanya kenapa kamu sering terlambat? Ada masalahkah di rumahnya? Sampai ngurusi seperti itu. Karena punya pegawai. Punya pegawai berarti dia punya setiap pegawai kan punya masalah sendiri-sendiri yang permasalahan sendiri-sendiri, entah itu apapun permasalahannya kayak gitu. Nah, itu jadi kepemimpinannya di situ diasah karena dia sudah jadi bos tadi, sudah punya pegawai. Tapi kalau dia kerja sendirian dia nggak perlu masalah itu, nggak ada masalah itu, nggak ada yang dihadapi terkait masalah sumber daya manusia. Oke, sampai sini sudah terjawab semua pertanyaan ini, bisa dipahami? Paham, Bu. Paham ya? Oke, sekarang nah, ini pengertian sumber daya manusia. Pengertian SDM ataupun sumber daya manusia itu adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai manusia sosial yang adaptif. Ini adalah pengertian yang sangat yang sangat teori sekali gitu ya. Kalau yang bawah ini yang lebih bisa dipahami, lebih mudah dipahami yaitu SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi ataupun perusahaan, yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kalau nggak ada orang-orangnya, ya namanya bukan organisasi sebenarnya ya. Kalau nggak ada orang, cuma mesin tok itu namanya bukan organisasi sebenarnya. Kalau ada orang-orang nanti dia akan punya tugas sendiri-sendiri, tujuan organisasi lebih bisa cepat tercapai. Nah, ini pentingnya SDM. Karena SDM tadi yang saya sebutkan, SDM tadi yang mengelola sumber daya manusia yang lain. Ya, SDM juga mengelola sumber daya manusia juga, SDM juga mengelola keuangan, SDM juga mengelola mesin, bahan baku, dan lain-lain. Ini pentingnya SDM tadi. Kemudian SDM dan kewirausahaan. SDM merupakan individu dalam organisasi kewirausahaan yang dapat memberikan kontribusi dan sumbangan yang berharga berupa produktivitas. Ya, bayangkan saja kalau 5 pegawai ibu tadi rajin semua gitu ya. Yang targetnya itu sehari menghasilkan 6 resep, ternyata
karena rajin mereka kurang Bu, kayak kita bikin 7 resep. Nah itu bisa sampai seperti itu kalau semua potensi diri dari pegawainya itu dikeluarkan, gitu ya. Jangan di situ deh kelihatan. Gitu ya. Jadi setiap bagian dari organisasi tersebut, setiap SDM dari usahanya ibu pemilik kue kering tadi, pemilik usaha kue kering tadi itu sangat berarti, dalam artian sangat penting. Kalau si satu orang itu mogok, rantai produksinya itu bisa macet. Yang bagian tadi saya bilang yang bagian ngoven aja telat datangnya, itu bisa menyebabkan bahan baku rusak yang sudah dicetakin tadi rusak. Tuh. Padahal cuma datangnya telat ya, tetap datang kerja cuma datang telat. Kemudian tugas penyediaan sumber daya manusia semestinya sangat penting bagi wirausahawan. Produktivitas pada semua organisasi ditentukan oleh bagaimana sumber daya manusia berinteraksi dan bergabung untuk menggunakan sumber daya sistem manajemen. Jadi interaksi antar sumber daya manusia itu juga pengaruh gitu ya. Kalau ada satu pegawai yang toksik gitu, itu pengaruh juga ke yang lainnya. Bisa-bisa penyakitnya nyebar gitu ya. Ada yang sukanya ngomong terus, gibah terus ya, mereka sambil kerja sih tapi ngomong terus, akhirnya yang lainnya ikut ngomong, ikut dengerin, ikut nimpalin, akhirnya pekerjaannya nggak fokus. Nah itu pengaruh kayak gitu ya. Kemudian faktor-faktor seperti latar belakang, umur, pengalaman yang berhubungan dengan jabatan ya, tingkat pendidikan formal, semuanya memiliki peran dalam menentukan tingkat ketepatan posisi individu pada organisasi. Ini gambarannya, kalau kita merencanakan SDM, kita bisa memperoleh SDM yang kompeten, yang memiliki kinerja unggul, kalau perencanaannya bagus. Sehingga nanti akan ada proses rekrutmennya atau proses seleksinya itu juga bagus. Akhirnya dampaknya adalah usaha yang maju dan berkembang. Tuh. Jadi penetapan strategi atau strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, dan mengembangkan serta mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan. Jadi perencanaan SDM itu adalah proses atau strategi untuk memperoleh, jadi memperoleh dulu, kemudian memanfaatkan. Mungkin istilahnya Bu, memanfaatkan menurut kalian konotasinya negatif ya. Tapi memanfaatkan ini maksudnya bagaimana si pegawai tadi bisa bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa perusahaan itu susah-susah nyuruh, ayo kerja yang benar, ayo kerja enggak, tapi mereka benar-benar, aku kalau enggak kerja yang benar perusahaan nanti enggak untung. Dia ada punya kesadaran seperti itu misalnya. Kemudian mengembangkan. Jadi SDM yang ada itu bukan hanya ya udah gitu aja, tapi dikembangkan. Misalnya salah satu pegawai yang dirasa potensial kemudian dikirim sekolah kue kering tadi ya, misalnya sekolah kue kering misalnya, sekolah pastry atau apa. Nah, itu pengembangan, dikembangkan. Kemudian selain itu juga mempertahankan. Karena kalau sudah bagus kemudian dibajak, istilahnya di hijack ya, dibajak sama perusahaan pesaing, itu kita kehilangan. Kita sudah ngembang-ngembangkan, sudah ngirim dia untuk sekolah, udah dibiayai biar sekolah, ternyata dibajak sama perusahaan lawan. Gitu. Nah, itu berarti gimana caranya mempertahankan biar dia nggak oleng ke perusahaan pesaing gitu ya. Nah, itu termasuk dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, kemudian perencanaan sumber daya manusia harus optimal mulai dari pendayagunaan secara efektif dan efisien yang sudah ada dulu. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu dimulai dari yang sudah ada dulu. Dan hanya akan menambah atau merekrut apabila ternyata terdapat kekurangan. Jadi itu prinsipnya.
jadi nggak gampang-gampang ngerekrut gitu ya. Yang sudah ada dulu, yang sudah ada ini kan sudah kenal sama kita, yang sudah ada ini sudah paham sama ritme kerjanya kita, sama suasana yang sudah ada, nggak perlu adaptasi lagi. Tapi kalau dirasa memang butuh banget untuk merekrut, ya sudah silahkan merekrut. Oke, sampai sini paham pentingnya sumber daya manusia dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia? Halo? Iya, Bu. Ya, oke. Materi-materi yang selanjutnya bisa kalian baca sih sebenarnya di materi itu ya. Nah, ini langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Saya langsung skip ke yang bagian ini ya. Jadi pertama, analisis identifikasi kebutuhan. Yang dimaksud dengan analisis identifikasi kebutuhan itu berarti melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu berarti kayak tadi, ya, usaha kue kering. Itu kue kering melalui beberapa tahap. Oh, ada pekerjaan yang beli bahan, jadi pengadaan bahan. Kemudian ada pekerjaan membuat adonan. Nah, itu kemampuan untuk memilah-milah pekerjaan dari satu produksi, pekerjaannya apa saja, itu namanya analisis pekerjaan. Kemudian tadi prinsipnya prinsipnya perencanaan sumber daya manusia itu adalah memanfaatkan yang ada dulu. Nah, makanya ibunya itu karena si pemilik kue kering tadi, dia merasa mampu dan harus yang dijaga adalah di bagian adonan, sehingga dia yang menangani bagian adonan tadi. Kemudian, oh berarti butuh berapa pegawai tergantung dari banyaknya pekerjaan tadi. Nah, itu analisis. Kemudian analisis ketersediaan SDM di pasar. Analisis SDM di pasar itu berarti kayak dia tuh ngelihat dulu siapa sih yang kira-kira cocok sama pegawai sama saya gitu ya. Kayak misalnya kalau dia mau ngubungin sama SMK Tata Boga misalnya, dia mau ngubungi sana gitu ya, si ibu pemilik tadi, ya berarti dia nanti oh di Jember ada nih SMK Tata Boga, jadi saya nanti bakal ngubungi SMK tersebut untuk mencari siapa sih yang bisa kerja sama saya misalnya. Ini ketersediaan SDM di pasar, ada nggak gitu yang bisa untuk bantu dia? Atau misalnya kalian butuh usahanya tuh butuh programmer yang bisa begini gitu kan, itu kan membutuhkan kira-kira ada nggak sih orang yang bisa kayak gitu tuh. Itu termasuk dari analisis ketersediaan SDM di pasar. Kemudian selanjutnya analisis kondisi keuangan. Kemudian ini melihat ke kondisi diri sendiri ya. Oh, nanti berarti karena ini hanya musiman, dalam artian oh hanya di bulan Ramadan saja, berarti saya mempekerjakan mereka sebagai hitungannya pegawai lepas atau apa ya, upahan saja, kayak misalnya dihitung harian atau dihitung bukan pegawai tetap. Kalau tetap kan terus ya, walaupun tidak Ramadan tetap terus kerja. Nah, enggak, karena kalau di selain Ramadan dia itu permintaan kue keringnya enggak terlalu banyak, bisa dikerjakan sendiri misalnya. Sehingga ini melihat kondisi keuangannya dia. Oh, kondisi keuangan saya tidak memungkinkan untuk pegawai itu tetap, karena saya nggak bisa menggaji setiap bulan misalnya. Berarti saya bisanya kontrak kepegawaiannya gimana? Oh, ya kita nanti tawarkan. Mereka kerja dihitung harian. Misalnya kerja dalam seminggu itu 5 hari, berarti dihitung harian seperti itu. Oh, kalau kerjanya full itu udah maksimal gajinya maksimal upahnya sekian. Tapi kalau kerja setengah hari berarti separuhnya. Nah, itu hitung-hitungan kayak gitu tuh di analisis kondisi keuangan. Keputusannya itu melihat dari kondisi keuangan. Karena memang mau nggak mau tenaga kerja hubungannya adalah dengan biaya tenaga kerja. Hitungannya gaji, kalian mau gaji ataukah upah ataukah bonus itu nanti di sana. Kemudian perencanaan proses seleksi. Nah, perencanaan proses seleksi ini kalian mau melakukan seleksi beberapa tahap misalnya, itu tergantung. Kalau dia itu menetapkan spesifikasi tertentu gitu ya. Oh, berarti mereka pakai seleksi administrasi gitu ya. Kalau di perusahaan besar kan ada seleksi administrasi. Oh, yang sesuai, misalnya yang dibutuhkan adalah laki-laki, berarti perempuan gugur misalnya. Atau sebaliknya, yang dibutuhkan perempuan, yang laki-laki berarti gugur, tidak lolos di seleksi administrasi. Kemudian
yang pendidikannya ini gitu ya, pendidikan tertentu itu nanti masuknya di seleksi administrasi. Kemudian setelah seleksi administrasi ada yang namanya seleksi tulis gitu ya. Seleksi tulis itu kalau dirasa perusahaan itu perlu tahu kemampuannya si calon pegawai ini bagaimana. Tapi kalau dirasa perusahaan itu malah nggak terlalu perlu itunya, mereka perlunya adalah keterampilannya, sehingga ujiannya bukan ujian tulis, bukan seleksi tulis, tapi seleksi praktek. Atau ya seperti misalnya kemampuan dia memakai mesin tertentu gitu ya. Itu nanti akan menjadi pertimbangan diterima atau tidaknya. Kemudian bahkan di beberapa perusahaan itu ada ditambahan seleksi psikologi gitu ya, tes psikologi. Kemudian di tahap akhir biasanya ada yang namanya tes wawancara. Nah, itu seleksi. Nah, kemudian perencanaan pengembangan dan pelatihan itu setelah pegawai resmi bergabung dengan perusahaan, berarti nanti akan ada yang namanya pengembangan dan pelatihan. Gitu. Ini adalah perencanaan sumber daya manusia. Kemudian tugas kalian itu adalah ini. Ya, tugas kalian adalah buat perencanaan SDM pada proposal bisnis kelompok kalian. Jadi kalian kemarin sudah mengerjakan babnya bagian dari tugas yang pertama gitu ya. Berarti ini adalah tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah kalian membuat perencanaan sumber daya manusia. Jadi nanti ini isi dari bab SDM. Pertama, membuat struktur organisasi sesuai dengan usahanya kalian. Struktur organisasi berarti ada pemimpinnya, kemudian ada orang-orang yang di bagian-bagian tertentu. Ada yang di bagian keuangan, ada yang di bagian pemasaran online, pemasaran offline, misalnya kalian mau bagi seperti itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu buat catatan deskripsi pekerjaan atau job desk istilahnya ya, job description. Ini sesuai dengan struktur organisasinya. Jadi kalau ada pemimpin, pemimpinannya namanya misalnya CEO. CEO itu apa tugasnya? CEO itu apa tugasnya? Kemudian bagian apa namanya? Keuangan. Keuangan itu apa tugasnya? Itu dijelaskan di deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, nah, jika kemudian ini semua anggotanya kalian harus dimasukkan ke dalam struktur tadi. Nah, ketika kalian bikin struktur, kemudian anggotanya sudah masuk semua, ternyata masih ada posisi yang kosong, berarti kalian melakukan rencana rekrutmen dan seleksi SDM baru. Ya, jadi sebenarnya tugasnya ada 2, tapi yang ketiga ini adalah tambahan ketika ada posisi yang kosong di dalam struktur organisasinya kalian. Sampai sini bisa dipahami tentang tugasnya? Siap, bisa. Oke.